Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Saudara, jumpa kembali di RHI, Renungan Hari Ini. Bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saat ini kita akan membahas satu tema yang penting, yaitu damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera Kristus berdasarkan Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 17. Siapkan dirimu, kita akan menghayati damai sejahtera Kristus. Tuhan berkati. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 17. Yang demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah terpanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat dan pengajaran dan menegur seorang dengan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 13. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memperhatikan dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Ada keluarga muda, anaknya 2 masih kecil-kecil, yang satu baru mulai PAUD, lalu yang satunya lagi baru berapa bulan. Nah, keluarga ini memutuskan untuk pindah dari rumah lama. Dia akan tinggalkan, dan sementara dia akan tinggal di pinggiran kota. Sayang sekali, si pendetanya datang dan bertanya, kenapa harus pindah? Rumahmu itu di tempat yang strategis, dekat dengan tempat kerja istrimu, dengan tempat kerjamu juga tidak terlalu jauh, dan naik kendaraan umum oke. Ya, gampang pokoknya. Kenapa harus pindah? Lalu pasangan muda ini berujar, begini Pak Pendeta, kami sedih. Saya sedang punya anak-anak kecil, dan tiap hari tetangga sebelah itu berkelahi terus, bertengkar terus. Bahkan mereka mengumpat dengan kata-kata kasar, kencang banget, karena memang bersebelahan rumahnya. Si pendetanya terdiam. Lalu, ya, kami disuguhi dengan pertengkaran, dengan suara keras, bahkan sesekali dengan barang-barang yang dilemparkan, dengan suara-suara yang tidak baik.
Saya tidak apa-apa, istri saya juga oke. Tapi anak-anak saya, mereka tanpa sengaja sepertinya belajar dari sinetron kehidupan yang tidak bagus. Kami khawatir dengan pertumbuhan anak-anak kami, Pak. Si istri menyambung. Itulah sebabnya sementara kami akan pindah. Entah berapa lama, nggak tahu. Tapi rumah ini tetap rumah kami, tapi kami memutuskan untuk tinggal di pinggiran kota, di tempat ibu saya. Di situ ada ibu yang mengasuh, dan meskipun sama-sama di perumahan, itu kondisinya jauh lebih bagus ketimbang yang di kota ini. Kami ingin tentram. Kami ingin hidup damai. Kami tidak ingin anak kami diracuni dengan umpatan-umpatan, kata-kata kasar dan perilaku yang dilihat karena cuma sebelah rumah. Suaranya terdengar dari rumah. Si pendeta memahami. Dan ya, dia menguatkan dalam doa. Semoga Tuhan memberkati untuk proses pindahan. Saudara tahu, pindahan rumah itu tidak gampang. Meskipun barang-barangnya tidak banyak, tapi tetap ribet. Nah, saudara-saudara, damai sejahtera itu yang dirindukan orang. Tidak peduli penjenengan orang kota atau desa. Tidak peduli penjenengan suku bangsa apa, Jawa, Batak, Sunda, Dayak, Bali, atau manapun. Tapi kalau saudara sebagai manusia yang dekat dengan Tuhan, pasti merindukan damai sejahtera. Damai sejahtera. Kolose 3 ayat 12-17 bicara tentang damai sejahtera. Tapi damai sejahtera yang dimaksud di sini lebih dalam lagi, yaitu damai sejahtera di dalam Tuhan. Bukan sekedar urusan uang, bukan sekedar urusan rumah yang bagus, tapi damai sejahtera relasi dengan Tuhan yang terwujud dalam kehidupan. Kalau itu keluarga, suami istri saling menghargai. Kalau itu keluarga, maka anak-anak hormat pada orang tua. Dan mereka hidup di dalam cinta kasih. Bisa mereka cukup, kaya, atau mungkin kekurangan. Tapi damai sejahtera tidak tergantung pada uang. Saudara, menarik karena ayat 12 dikatakan bahwa bagi orang-orang yang beriman, saudara saya, kita adalah orang yang dipilih dan dikuduskan Tuhan. Artinya kita ini diberi damai sejahtera. Tetapi kita juga dituntut untuk penuh belas kasih, murah hati, rendah hati, lemah lembut, dan seterusnya. Ayat 12 dan ayat 13, harus ada saling mengampuni. Tidak boleh ada dendam di dalam keluarga itu, juga di dalam kehidupan bersama orang lain, di masyarakat, bahkan di tempat kerja. Jadi, damai sejahtera itu diberikan, tapi kita dituntut untuk mendapatkan damai dengan perilaku, dengan pikiran, dengan perkataan yang baik, dengan relasi sesama yang baik. Dan disebutkan di ayat yang ke-14, di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Orang yang berumah tangga, saudara, itu pada mulanya dari latar belakang berbeda kan. Orang yang berumah tangga pada mulanya dari bisa juga suku yang berbeda, atau dari tradisi pendidikan keluarga berbeda. Orang yang berumah tangga dari pendidikan yang berbeda, satunya mungkin S1, satunya mungkin SLTA, satunya mungkin S1, satunya mungkin S2. Dari pendidikan yang berbeda, latar belakang pendidikan, juga dari kondisi keuangan, sosial, ekonomi, strata ekonomi yang beda. Tidak masalah. Orang berumah tangga, yang penting adalah diikat oleh kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya dan istri saya berbeda. Pendidikannya berbeda, latar belakang keluarga berbeda. Tapi saya dan istri saya diikat oleh kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan saya mendidik anak-anak saya untuk hidup di dalam cinta kasih, untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Damai sejahtera itu tidak nanti di surga. Damai sejahtera itu di sini,
yaitu di dunia yang kita bisa nikmati. Tapi memang damai sejahtera itu tidak otomatis. Sekalipun sudah dicanangkan, diberikan, kita dituntut hidup di dalam kebenaran, di dalam menjaga relasi pertama-tama dengan Tuhan, kedua dengan sesama manusia. Dan kalau itu dilakukan, damai sejahtera itu terjadi. Mungkin kita termasuk orang yang kaya raya, atau biasa, atau malah sedikit berkekurangan. Tapi yang paling penting, kalau itu dilakukan, damai sejahtera Kristus akan tinggal di dalam keluarga. Saya wataknya keras, istri saya juga tidak kalah keras, tapi kami diikat oleh cinta kasih. Dan damai sejahtera itu menjadi pedoman kami, sehingga kami hidup di dalam penyertaan Tuhan. Saya berdoa, saudara-saudara juga, karena saudara juga pilihan Kristus, milik Kristus, saudara berhak mendapatkan damai sejahtera. Saya berdoa, saudara juga merasakan damai sejahtera karena Kristus mencintai ibu, bapak, dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, karuniakanlah damai sejahtera dalam hidup kami masing-masing, meskipun kami memiliki pergumulan, kesulitan, persoalan. Kami yakin Tuhan memberkati damai sejahtera Kristus yang diikat oleh kasih dan penyertaan-Mu menjadi nyata. Kami mohon berkati keluarga yang punya persoalan, kesulitan, pergumulan, bahkan terancam perpecahan. Berkatilah kami disatukan oleh damai sejahtera Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin.